Om Swastiastu, selamat pagi kepada Dr. Eka. Perkenalkan nama saya Sandra dengan 3 digit NIM terakhir 158 akan membuka presentasi SGD kami yang berjudul Atelektasis. Berikut adalah anggota dari tim kami. Berikut adalah topik-topik pembahasan yang akan kami bawakan. Atelektasis ini sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, ateles yang berarti tidak sempurna dan ektasis yang artinya pengembangan, di mana menjelaskan suatu kondisi kolaps, baik parsial maupun komplit pada paru-paru, dan yang dapat berakibat pada gangguan pertukaran gas. Atelektasisnya sendiri beresiko lebih tinggi baik pada pasien yang obesitas, hamil maupun menerima anestesi, meskipun atelektasis ini sendiri dapat terjadi pada siapa saja. Penting bagi tenaga medis nantinya untuk memahami kondisi ini karena kondisi ini sendiri dapat nantinya bersifat fatal jika tidak ditangani. Adapun untuk rumusan masalah kami adalah membahas dari pendahuluan, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, diagnosis membanding, tata laksana, dan juga komplikasi, yang harapannya adalah dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya Yovita Ruri Belalengari dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari atelektasis. Atelektasis merupakan suatu keadaan kolaps di mana paru-paru atau sebagian dari paru-paru tidak dapat mengembang dengan sempurna. Kebanyakan kasus dari atelektasis tidak bergejala, namun pada beberapa pasien menunjukkan gejala seperti batuk, sesak nafas, nafas pendek, nafas terasa berat, dan juga nyeri dada. Sekian mengenai definisi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152 akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Jadi insiden dari atelektasis adalah 79/100.000 individual di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa gender tidak mempengaruhi prevalensi dari atelektasis. Semua jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk terkena atelektasis. Kemudian prevalensinya juga sangat meningkat pada pasien yang baru saja menjalani general anestesia. Hampir 90% dari pasien tersebut mengalami atelektasis. Kemudian prevalensinya juga sangat meningkat pada anak-anak yang mengalami atau menggunakan mekanik ventilation sekitar 8-15%, pasien obesitas, dan juga pasien pregnan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Hans dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai etiologi atelektasis. Berdasarkan etiologinya, atelektasis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu atelektasis obstruktif dan atelektasis non-obstruktif. Atelektasis obstruktif biasanya disebabkan oleh penyerapan udara alveolar dari lesi obstruktif distal. Hal-hal yang dapat menghalangi jalan nafas adalah tumor intoraks, benda asing seperti sisa makanan, mainan kecil, dan sumbat lendir. Selanjutnya adalah atelektasis non-obstruktif, dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah atelektasis kompresi yang disebabkan oleh peningkatan tekanan paru dan penurunan gradien transmural di alveolus. Kemudian atelektasis adesif terjadi jika alveoli kekurangan surfaktan. Atelektasis sikatrisasi terjadi dengan adanya tuberkulosis, fibrosis, dan proses paru destruktif kronis lainnya. Atelektasis relaksasi disebabkan oleh hilangnya kontak antara jaringan parietal dan visceral. Yang terakhir adalah atelektasis pengganti, adalah jenis atelektasis yang paling parah, menunjukkan kondisi ketika semua alveoli di dalam semua robus ditempati oleh tumor. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Oka dengan NIM 90. Jadi untuk risk factor dari atelektasis yang pertama adalah merokok, di mana merokok dapat mengakibatkan kanker paru-paru sehingga kanker tersebut membentuk massa dan menghambat jalan nafas. Yang kedua adalah melakukan aktivitas yang berisiko, di mana apabila terjadi trauma pada toraks akan menjadi suatu risiko untuk terjadinya atelektasis. Kemudian adalah obesitas, di mana pada orang obesitas akan terjadi kompresi secara mekanis pada bagian diafragma dan juga kepada paru-paru. Kemudian adalah penyakit tertentu, di mana penyakit tertentu seperti cystic fibrosis, di mana terjadi pembentukan mukus yang lengket dapat menghambat jalan nafas, dan juga infeksi dari HIV akan menurunkan status imun dari seseorang dan akan menimbulkan berbagai infeksi yang meningkatkan risiko untuk terjadinya atelektasis. Sekian dari saya.
Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Suarkanke dengan 3 digit yang terakhir 081. Jadi saya akan menjelaskan apakah fisiologi atelektasis berdasarkan jenisnya. Yang pertama, obstruktif atelektasis yang terjadi akibat adanya obstruksi pada bronkus dan menyebabkan darah pada alveolar kapiler, membran menyerap darah yang ada di alveoli. Hal ini membuat paru mengalami retraksi dan juga tidak ada ventilasi dan menyebabkan kolaps. Selanjutnya, non-obstruktif atelektasis. Yang pertama adalah kompresif atelektasis, di mana hal ini terjadi akibat pengikatan tekanan pada paru-paru dan terjadi penurunan gradien tekanan keras molar pada alveoli. Lalu pada relaxation atelektasis itu terjadi pleura parietal dan pleura visceral kehilangan kontak. Selanjutnya pada agresif atelektasis, hal ini terjadi akibat adanya penurunan surfaktan, di mana surfaktan ini mampu menurunkan ketegangan permukaan alveoli sehingga penurunan dari surfaktan akan mengakibatkan alveoli tidak stabil. Cicatrization terjadi akibat adanya scar pada parenkim paru sehingga paru kontraksi. Replacement atelektasis adalah di mana seluruh alveoli pada lobus digantikan dengan tumor dan mengakibatkan kolaps paru yang komplit. Atelektasis jarang ditemukan, tapi hal ini terjadi akibat adanya lipatan jaringan paru yang mengalami atelektasis ke pleura. Selanjutnya, platelet atelektasis terjadi akibat adanya obstruksi pada small bronchus sehingga terjadi ventilasi regional yang tidak kuat dan juga formasi surfaktan yang tidak normal. Selanjutnya, postoperatif atelektasis terjadi akibat adanya general anestesi yang mengakibatkan disfungsi diafragma dan juga penurunan aktivitas surfaktan. Saya perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM Digitray 253. Jadi saya ingin melanjutkan ke clinical manifestation of atelectasis. Jadi seperti mana yang kita tahu, clinical manifestation merupakan sign dan simptom buat sesuatu penyakit. Jadi di sini untuk simptom buat atelectasis ada trouble breathing dan juga ada kesakitan pada dada. Jika ada deep breathing or coughing, ada rapid breathing dan increased heart rate. Ada juga beberapa tambahan seperti blue colored skin, lips, fingernail, or toenail. Baik, itu aja daripada saya. Baik, perkenalkan saya Wikania Wirawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari atelektasis. Untuk diagnosis atelektasis sendiri dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan juga imaging dengan menggunakan CT scan, di mana pada pemeriksaan fisik biasanya pasien akan datang dengan keluhan dyspnea, tachypnea, kemudian adanya penurunan suara dari paru-paru, kemudian pada bagian yang terefek, kemudian adanya gerakan torak yang tidak simetris, kemudian adanya wheezing yang berkepanjangan. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga dapat dilakukan pemeriksaan tingkat saturasi oksigen, di mana pada pasien dengan atelektasis biasanya akan terdapat hipoksia. Kemudian pada pemeriksaan imaging dengan menggunakan enhanced CT scan, kita di sini dapat melihat apakah terdapat penebalan dinding bronkial, kemudian apakah terdapat abnormalitas pada lumen bronkial, kemudian apakah terdapat kalsifikasi pada dinding bronkial, dan juga apakah terdapat keberadaan dari focal nodularity. Kemudian untuk tampilan dari fototoraks pasien pada pemeriksaan radiologinya, pada bagian sebelah kanan yang pada baris pertama kita temukan pada tanda panah berwarna kuning, di sini terdapat penyempitan dari lumen bronkial dibandingkan dengan tanda panah berwarna hitam. Kemudian pada bagian kanan, pada baris yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat pengecilan dari lobus medial dari paru-paru kanan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan diagnosis atelektasis. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan 3 digit NIM terakhir 107. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis dari atelektasis. Jadi pada atelektasis biasanya differential diagnosis dengan pneumotoraks, pleural effusion, dan latency paling sering. Biasanya kalau pada pneumotoraks itu dibedakan dengan hyperoresonan pada saat perkusi pada pneumotoraks, dan juga heart mediastinum biasanya akan kedorong ke arah sebaliknya dari paru-paru terkena pada radiologic imaging. Selain itu pada pleural effusion juga mirip dengan pneumotoraks, di mana heart mediastinum akan juga deviate away dari area yang terkena. Berbeda dengan atelektasis, di mana atelektasis akan menarik mediastinum dan heart-nya ke arah paru-paru yang terkena. Selain itu pada malignansi biasanya bronchogenic carcinoma juga disertai dengan atelektasis. Namun ini biasanya dieksposi pada pasien yang berumur lebih dari 35 tahun. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi ada beberapa komplikasi dari atelektasis. Yang pertama adalah hipoksia akibat paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga akan mengganggu proses ventilasi dan perfusi. Kemudian yang kedua adalah bronkiektasis akibat adanya oklusi sehingga bronkus dan juga bronkiolus akan melebar serta terjadi hipersekresi dari mukus. Kemudian yang ketiga adalah gagal nafas yang merupakan fase lanjutan dari hipoksia yang tidak tertangani. Kemudian untuk prognosisnya sendiri,
Itu bergantung dari penyebab dan juga komorbiditas pasien. Apabila penyebabnya tertangani dengan baik, maka prognosisnya tentu akan baik. Namun apabila tidak tertangani, maka komplikasi-komplikasi yang sudah saya sebutkan yang akan muncul. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Maria Elizabeth Silvina dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan melanjutkan dengan kesimpulan di mana definisi dari atelektasis itu merupakan terjadinya kolaps pada sebagian atau seluruh dari paru-paru. Kemudian dari epidemiologinya terdapat sekitar 79 dari 100.000 orang mengalami penyakit ini di seluruh dunia. Dari etiologi dapat dibedakan atas obstruktif dan juga non-obstruktif. Kemudian dari risk factor dapat bersumber dari perilaku merokok, kemudian aktivitas berat, obesitas, dan juga penyakit-penyakit tertentu seperti HIV dan juga cystic fibrosis. Kemudian dari patofisiologi dapat dibedakan atas obstruktif, non-obstruktif, platelet, kemudian juga ada postoperatif atelektasis. Dari gejala klinisnya dapat dilihat berdasarkan ketidaknyamanan dalam bernafas, kemudian ada expanded pulse, kemudian ada hacking, kemudian ada chest agony, kemudian terdapat juga sianosis pada bagian kulit dan juga bibir. Lalu untuk diagnosisnya dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Lalu untuk treatment atau manajemennya itu dapat diberikan fisioterapi pada bagian dada dan juga tindakan bedah. Lalu untuk diferensial diagnosisnya dapat berupa pneumotoraks, kemudian pleural effusion, dan juga keganasan atau malignasi. Untuk komplikasinya dapat berupa hipoksia, bronkiektasis, dan juga kegagalan napas. Lalu dari prognosisnya, untuk prognosisnya bergantung pada penyebab dan juga komorbiditas dari pasien. Sekian dari saya, dan juga untuk menutup presentasi dari SGD B8, sekian dan terima kasih.